Selamat kepada dua tim Manchester yang membuktikan bahwa ternyata pemegang kekuasaan Premier League adalah tim dari Manchester merah dan juga biru. Selamat datang di Box to Box Football Show. Welcome to Box Football Show. Wih, langsung berselancar surfing di dia. Enak dunia maya. Lebih baik surfing, Daripada suffering. Aduh, tapi enak ya akhir pekannya. Kayak bangun pagi itu cerah gitu kan. katanya Manchester gloomy. Oh, London yang gloomy. Jakarta juga gloomy semalam. Aduh, kayak terutama Senayan Park. Itu kayak lo ya Jar. Ya lo sama Waldo happy banget dia nutup do rekam gua. Terus gue bilang sama Baldo, rekam Ramsey, mukanya kenceng banget. Belum cabut tuh kayak Kenceng banget, stres banget kan. Ya. Sampai lu bayangin ya 3 hari kemana-mana segala Pokoknya- macem rangkaian acara ujung-ujungnya. endingnya. Hari pertama tuh kayak main bola Jumat tuh masih full tuh energi, masih bercanda ya kan. Wasit ya, jadi wasit ya. Gue masih ditosir sama Ramsey kayak gue. Terus hari pas malamnya tuh yang di Fairmont tuh udah kelihatan capek tuh beliau. Kan gue nanya kan, gue ngasih 2 pertanyaan. Waktu itu dapat kesempatan dari Guinness, gue ngasih 2 pertanyaan. Habis itu hari Sabtunya kan acara di Adidas Pacific Race. Habis itu ke acaranya Cipas ya nggak ya di 56 tuh ada jadi juga malam tuh capek udah udah capek tuh ya kan. Hari Minggu dia digilir bang dari boot depan ke belakang ya kan sampai ke ujung ya capek lah. Capek sih. Ya pokoknya ada 3 momen hari aja. yang pas kan dia maksudnya pre-match show gitu kan, pre-match show halftime sama selesai kan. Pas halftime gue bilang kan MC Rio PKR kan. Ya, Ramsey mana? Ramsey-nya capek nggak mau ngomong. Jadi Halftime. kata Rio, gue sendiri nih. Dan dia sebenarnya di hari ketiga pagi ya, berarti Minggu pagi, dia main golf di Halim. Main golf. Gitu. Emang lagi hobi kan dia Iya, mau iya, ini iya. terus juga dia kalau nggak salah di weekend depan ada kayak marathon ya di London Dan atau di mana mana tuh? gitu. Di Jadi kayak Cipeng sana tuh. iya jadi gue nggak tahu mungkin jaga Stamina. kondisi cuma kan si tidur dia kan. Iya. Maksudnya tiap malam acara alkohol. Gimana sponsor tim lah alkohol semua. Ada 2 hari yang beda tapi emang capek banget sih. Capek. Maksudnya juga kan digilir ya bisa dibilang ya. Betul, digilir dan Mumpung maksudnya ya kalau jadi dia sih ya karena kan dia bisa dibilang misalkan ex pemain yang apa ya? Lu menurut lu dia legend Arsenal apa enggak? Legend atau ex pemain aja kan ada main ngobrol. Legend boleh banyak kan? Salah satunya nggak boleh sih. Menurut gue karena dia bawa piala juga, terus dia Oh, juga FA ya. FA 3 selama 11 tahun, terus juga winning goalnya 2 kali loh. Dia Orang kapten pada juga bilang kan kan? lawan Hull City juga. Hull City doang. Padahal lawan Chelsea juga dia kan waktu yang diving header dua-duanya dari assist Giroud. Sempat Terus kapten juga. iya sempat main sama Arteta juga, sempat kesini juga 2013. Jadi gue bawa kaos yang Asia Tour 2013 gitu. Yang kayaknya udah gue pensiunin kayaknya udah bentuknya udah agak-agak lebih cocok jadi kain pel. Baju bobo. Tapi enaknya fans Arsenal udah kesini. Iya, iya, Dibandingin iya. tim yang itu nggak jadi kesini. Gue 2000 berapa tuh? Berapa itu? Bom itu. 2009 ya, 2009. Iya. Itu gue inget malamnya tuh. Ini Budi. Iya, gue malamnya tuh pulang kantor dari Trax muterin JW Marriott tuh. Wah, besok pengen gue di sini. Gary Neville nih bang. Bom. Pagi-pagi gue bangun, bokap gue rasanya ada dulu di otak gue kayak anjing korban semua, kayak ya nggak jadi datang dong. Itu gue juga liputan aturan Iya, ke situ. Pagi itu gue aturan liputan ke situ. Tapi kayak it is what it is kejadian. Tapi alhamdulillah ternyata mungkin Manchester United belum waktunya datang ke Indonesia, tapi sudah waktunya untuk meraih 3 poin di Stamford Bridge. Ya sudah waktunya juga bagi kalian untuk nge-like, nge-hype dan subscribe video ini. Yes. Hype tuh penting tuh karena kemarin juga episode kita sempat ke up ya. Iya. Ke up di algoritma, ke up di hype video Ke juga. apa ada Waldo dong? Ya Russell dong bang. Berarti itu segitu pentingnya tuh, apalagi itu kan juga precious banget. Karena kalau nggak salah seminggu lu cuma bisa 3 kali ya. Iya, 3 kali. Gitu. Jadi kalau emang lu Pas suka keduanya di sini. Iya, Jadi kita 4 jadi Kita sekarang. 4 sekarang. Gak apa-apa, pilih aja. Dikit aja. Jadi kalau kan pada misalnya orang suka bilang ya underrated, lu Iya, suka, iya, lu iya. pengen lebih banyak lagi orang dengar gitu ya. Itu bisa lu klik hype. Jadi emang apa kita jadi lebih semangat konten Betul, lah betul, gitu betul. kan. Terima kasih juga buat penonton yang sudah menonton sejak 8 tahun lalu ya. Respect. Betul. Ada coy. Dia 2017 ya? 2017 dengan editan seadanya. Lokasi juga Lokasi belum proper ya. nebeng di mana gitu kan. Ya udahlah ya. Ya tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini ya Man United lawan Chelsea yang sebenarnya secara hari bareng nih sama Bareng. Arsenal City, Iya. tapi malam sebelumnya gitu ya di Indonesia bareng. dini hari. Indonesia
bareng tapi kalau di Gereja London enggak Iya, ada. di- Beda iya, di hari. sana Sabtu. beda hari. Ini sebuah pertandingan yang menurut gua build up menuju pertandingannya tuh buat Man United ya. Gua buat fans Man United tuh ada aja gitu beritanya. Pertama, Licha ditambah 3 pertandingan lagi. Fuck you PJOML. Gagal ini gara-gara Gagal. apa namanya? Banding. Nah itu satu. Terus keluar yang kemarin wasit yang sama memimpin pertandingan Brentford tidak di kartu merah, megang rambut. Anjing kamu emang. Udah itu Standarnya satu. gimana ya? Iya itu satu. berubah-ubah tuh. Sebelum pertandingan lagi tiba-tiba ada berita Harry Maguire tambah 1 pertandingan gara-gara kata-kata kasar. Nah mati gue kayak ya Allah, ada aja nih tim terbaik ini mau naik ke atas dilucu-lucuin ya kan. Terus sudah pas lagi mau traveling squad ke London, Lenny Yoro gak ada. Di otakku udah pasti Yoro sama Heaven. Eden Heaven akan menjadi pairing back duet. muda itu kan. Gak ada pilihan lain. Tapi Yoro gak ada. Dan katanya season ending bisa jadi. Iya. Bisa jadi season ending. Akhirnya Makari ngambil keputusan di line up. Gue udah yakin either Luke Shaw atau Mazraoui yang akan jadi Iya, ada lagi. apa namanya center back dadakan. Ternyata Mazraoui di sana dengan memaksimalkan bestie aku Diogo Dalot yang pertama kali itu menjadi prime Cafu. Nuno Mendes. Luxu jadi Nuno Mendes coy. Gila happy ya. Review warga pindah ke gue marah-marah ya gila. Happy banget udah sekarang dia. Bestie aku coy. Bestie aku mau buat satu pemain subjek 49 tidak bisa bergerak. Gak disebut nama ya. Subjek 49 ya. Subjek 49. Yang di postingan Luke Shaw itu kan. Iya. Dibanting gitu kan. Maksud gue gini kan, ketika orang ada tuh satu akun di Twitter ganggu sih, follow gue enggak tapi suka nyamber di Twitter gue. Oh sering saya itu. Tapi kan gue kan malas berdebat ya, gue malas adein, gue mute aja. Jadi gue nggak tahu dia ngomong apaan. Terus tiba-tiba ada yang komen, terus gue oh ternyata dia yang komen nih. Iya, dia bilang katanya Luke Shaw si Garnacho itu salah satu korban hype dari fans Man United sendiri. Menurut gue gak salah. Ketika dia pertama kali muncul ke Man United, itu harapan tuh ada. Apalagi pas final FA Youth Cup. Betul. Emang dia bintangnya dia bintangnya itu. tuh dia Kobe Mainu gitu, bintangnya dia. Nggak salah menaruh harapan. Tapi harapan itu kan kita berharap udah harapan, kita berharap dia menjadi pemain dengan pribadi yang baik gitu kan. No betul. arogan, no apa. Tapi ternyata arogansinya tuh berlebihan, terus masalah di luar lapangan juga ternyata ada. Dan di musim terakhir pun kalau misalnya kalian gue nggak tahu, fans Man United pasti sadar tahu bahwa gimana dia buang-buang peluangnya sering banget. Lawan Olympique Lyon yang harusnya bisa kill the game di awal babak kedua, tiba-tiba dia buang. Goblok sih pokoknya, intinya dia sudah dapat Puskas Award itu dia kayak sengklek deh otaknya. Jadi oke. Dan ketika Chelsea membeli dengan 40 juta pounds itu tidak salah karena masih muda. Muda, mereka berharap bahwa ceilingnya bisa lebih tinggi lagi. Ternyata musim ini kan ya dia mungkin kontribusi golnya lumayan banyak ya. Iya Bil ya? Enggak. Oh, makanya intinya berharap ternyata tidak. Dan kalau misalnya kita lihat Luke Shaw aja sampai ngepost itu, gue nggak tahu apakah dia iseng atau apa. Tapi kalau lihat dari komennya, bahkan Shelley aja komen ketawa anjing sama Taylor Fletcher. Berani dia komen di abang-abang Seniornya itu. Iya. Terus yang paling gong adalah si Bruno Fernandes komennya ada no it's violation yang gift gitu. Bapak anjing. Bapak 31 tahun gift gitu komennya. Jadi what went wrong sama Garnacho ketika dia pindah dari Man United, ternyata di Chelsea dia tidak bisa menemukan performanya dan ternyata yang dia bilang kayak gue Chelsea atau enggak gue nggak mention 6 bulan, ternyata itu gorengan media, ternyata nggak ada bukti juga kan. Tapi di luar dari itu kan emang arogansi tinggi banget. Pas kemarin SFV cedera gue langsung happy karena gue tahu sisi kiri ya tiba-tiba bestie gue jadi prime Cafu bro. Prime Cafu. Dan terima kasih juga Chelsea sudah mengambil keputusan itu, dan terima kasih juga karena dia juga Bruno Fernandes bisa mengirim umpan ke Mateus Cunha dan jadi gol satu-satunya di Stamford Bridge. Alhamdulillah. Hasil 18 ya. Hasil 18 tinggal 2 nih bisa lagi. pecah sih ini ya. Ongri sama Kevin De Bruyne 20 kayaknya bisa dilewati juga karena masih ada sekitar 5 ya. 5 game kan? Masih ada 5 Rekornya tuh game. 20 ya. Kalau 21 udah mencapai rekor. Dan itu kemungkinan besar akan bisa terjadi loh. Masa visible kalau ngeliat lawan-lawannya secara kasar secara statistik yang berat ada Liverpool di Old Trafford. Iya. Ya kan? Iya. Lainnya tuh bisa diatasi lah intinya seperti itu. Tapi ya, dan kemarin terkait juga kepada Mason Mount yang dicemooh sama fans, tapi ada satu gerakan dia yang ngebuat Bruno tidak menjadi kartu kuning. Karena kan Bruno kan ngedorong Caicedo tuh. Wasit si Michael Oliver udah mau keluarin nih. Si Mason Mount ngegebok bola ke atas. Wasit tuh kaget ngasih kartu kuning ke Mason Mount. Dia lupa ngasih kartu kuning ke Bruno.
Berarti saya dua-duanya ya. Bisa nih kayak Bisa, lupa bisa, gitu bisa. anjir. Masa kalau Nah, ini doang aja dah. Ini tuh sebenarnya yang gue lihat si Garnacho ini, sorry balik lagi ke Garnacho, dia tuh sempat wawancara kan sebenarnya. Betul. Iya. Wawancara gue lupa ke siapa sih, ke Sky Sports Lupa gua. atau Iya, kayak mana Sky ya. Sports. Wah, dia pokoknya sempat wawancara dan dia bilang bahwa dia mengakui bahwa exitnya dia dari Man United itu emang ini memang tidak baik-baik aja lah gitu. Dia menyesali endingnya itu buruk, tapi dia bilang gua tidak tidak punya hard feeling ke klubnya, makanya kemudian dia meluruskan juga yang dia bilang bahwa gua mendingan stay tapi nggak main daripada nggak dilepas ke Chelsea. Itu dia bilang gorengan media gitu. Jadi gua rasa sih tadi gua baca juga di di Twitter ada yang bilang ternyata fans Man United bilang bahwa Garnacho itu problematik, itu ternyata bukan lebaynya mereka, ternyata emang beneran. Iya. Karena itu tadi reaksinya para pemainnya habis game itu kentara banget gitu. Dan gue pikir sih sebenarnya kalau ngelihat game secara keseluruhan gue agak deg-degan Wah sebenarnya. itu deg-degannya parah coy. Kan gini, kalau kita bisa bilang, gue akui Chelsea lebih bagus dari Man United. Dominan. Possession unggul XG. Jauh Jer. Dan ini yang ngebedain bahwa di dunia sepak bola terkadang menguasai pertandingan tidak berbanding terbalik dengan hasil lahir. Iya. 3 kali kena tiang nggak ada Iya, sih 3 kali. nggak ada sih yang berpikir 3 kali kena tiang. Itu gue udah pasrah kalau emang kebobolan, Iya. kebobolan lah segera gitu. Lu Tapi denger kena tiang gue masih trauma. Kena tiang karena kita bahas ya. kena tiang itu kayak udah pasrah ya sih. Tiga babak pertama iya. satu babak kedua Iya, dua iya, gitu iya. kan. Dan game plan-nya si Michael Carrick menurut gue berjalan dengan sesuai rencananya dia. Lu high press dengan 4-2-4 formasi kan. 4-2-4 benar. Dan satu yang kalau kita ngelihat adalah yang tidak ada ketika United kalah sama Leeds United adalah Kobe Mainu. duet Kobe Mainu sama Casemiro. Simpel, megang bola alirin lu nggak neko-neko, itu yang dibutuhkan karena Ugarte nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa. Ugarte setipe sama Casemiro, lu Betul. nggak bisa mainin Casemiro sama dia, yang ada dua destroy, Iya. destroyin timnya gitu. Jadi kemarin menurut gua Man United pressingnya pasif agresif, terkadang depannya bisa agresif, terkadang juga Nunggu aja. Iya, dan ngeliat. karena banyak banget momen yang seharusnya gue merasa Chelsea bisa counter attack dengan cepat dan dimulai dari Garnacho. Ini bukan karena gue lagi nggak goreng Garnacho, tapi ada momen di mana yang jadi viral sekarang yang dia ditabrak sama Casemiro. Bro, Liam Delap udah lari, udah cutting. Lu ngapain nyamperin Casemiro? Lu dia lebar dong ke kiri, lu long ball ke depan. Itu orang pemain Man United udah shape lagi berantakan, disamper bang. Itu kan emang otaknya kagak ada aja. Decision makingnya buruk Iya, ya. jadi emang sebenarnya Chelsea, Liam Rossinier udah melakukan strategi yang menurut gue tepat guna dalam Man United. Apesnya tiang 3 kali, pemainnya nggak bisa menjalankan itu dengan baik dan benar. Apalagi transisinya tuh ke stop gara-gara Garnacho Iya. itu. Dan menurut gua tadi yang crossing itu tuh gua ngelihat hal yang menarik. Dua diantaranya tuh si Joe Neto kan ya, yang crossing ya. Pedro Neto. Pedro Neto, sorry, Joe Neto lagi. Joe Pedro. Ketukar kan gue kan mirip tuh. Digabung. Pedro Neto 2 kali tuh crossing, dan gue lihat caranya sama, dia reverse crossing tuh sebenarnya, di posisi di sayap kanan pakai kaki kiri. Dan yang menarik itu adalah posisi dia tempat crossing. Biasanya kan kalau crossing kan agak lebih ngelebar ya. Yes. Ini dia di depan kotak penalti di sisi half space. Yang mana kalau menurut Pep Guardiola itu emang tempatnya crossing berbahaya. Makanya dulu kalau lo lihat Kevin De Bruyne cukup sering tuh crossing dari situ dan bisa jadi gol gitu. Dan gue pikir itu cara yang menarik untuk membongkar pertahanan Man United, karena ketika lu mainin ground duels itu jadi arenanya si Eden Heaven. Itu semuanya banyak lah dia menang duel di Kacau. di tanah istilahnya ya. Di tanah itu dia banyak menang duel gitu. Nah, jadi cara yang berikutnya adalah menurut gue ya udah mau nggak mau spamming crossing. Udara. Dan itu works sebenarnya karena beberapa kali akhirnya juga kena tiang doang gitu. Tapi di satu sisi ketika lu itu nggak works, lu gimana caranya buat possession, tapi possession lu ternyata dibikin steril gitu. Karena beberapa kali gue lihat ketika mereka nggak bisa possession menciptakan peluang dari possession, United ngerebut terus kemudian di direct, itu jadi peluang gitu. Man United selalu kayak gitu, dia menang momen gitu loh. Jadi ketika ada momennya bagus, mereka bisa manfaatin itu. Karena gue juga nggak nyangka gol itu tercipta ketika kok gampang banget ya kepancing sama Brian Mbeumo yang turun turun ke tengah ngelebar, terus posisinya Mbeumo yang di sisi sayap itu malah diisi sama Bruno gitu. Itu kepancing langsung 2, si Kukurea sama Garnacho lagi. Yang pancing mereka berdua gitu. Dan ketika bolanya udah nyampe ke Bruno, posisi mereka udah ketinggalan, udah ngejar. Walaupun ya
mungkin masih bisa ya dipepet gitu, cuman posisi mereka kan udah ketinggalan beberapa langkah, akhirnya Bruno bisa crossing gitu. Jadi gue pikir ada beberapa hal-hal simple yang Man United berhasil lakuin dan memanfaatkan itu. Nah Chelsea sebaliknya nggak bisa. Nah, gitu. itu dia benar. Dan selain ini sih, kalau tadi kan soal lebih dominan dari Chelsea ya, karena tiang juga dan lain sebagainya, ini hal dari Chelsea. Tapi di sisi lain kita juga mengapresiasi soal center back partnership yang tambal sulam Dex. Heaven dan Mazraoui ternyata ya. Ini clean sheet gitu, lagi harinya mereka aja, atau lu ngelihat ada koneksi yang promising sebenarnya dari kedua ini? Enggak ada. Koneksi yang promising ini kebetulan. Okay. Gue juga ngerespon sedikit dari Rossi, ini agak nyambung juga karena sebenarnya Chelsea mainin crossing dari half space itu gara-gara penyerangnya menurut gue bukan Joao Pedro. Iya. Kalau Joao Pedro pasti mainnya nggak kayak gitu. Sebenarnya cara itu tuh bukan cara yang salah, cara yang bagus. Tapi Heaven sama Mazraoui lagi bagus. Kalaupun Mazraoui sama Heaven lagi nggak bagus, itu bisa aja golin tuh. Pakai cara kayak gitu. Betul. Cuman dari awalnya aja menurut gue cara kayak gitu dimainin karena bukan Joao Pedro. Sebenarnya kayak ada sebenarnya bukan blessing in disguise sih, karena nggak jadi blessing kan, karena nggak jadi gol kan. Cuman caranya udah bener sih. Jadi gue memuji Rossinior sebenarnya, dia tuh udah tahu bahwa penyerang utamanya nggak bisa kayak gitu, makanya main pakai cara kedua. Iya. Kalau Balik lagi itu ya. Menurut gua belum cukup juga untuk bisa cetak gol gitu. belum. Kalau Joao Pedro main di awal caranya kayak gitu, dan menurut gue Chelsea mainnya bakal lebih cair lagi Nggak, sih. Dan kalau itu misalkan- bikin si Mazraoui sama Heaven lebih kerepotan Iya, sebenarnya. tapi kalau misalkan si Joao Pedro yang main dan dia pakai bola bawah, berarti kan malah kena di ground duels itu Si si Eden Heaven kan. gitu ya. Dan yang mana menurut gue buat box defending pakai tackle, pakai block itu dia lumayan, dia oke gitu. Dan gue pikir sih justru misalnya kalau misalkan itu Joao Pedro yang di situ bisa jadi lebih kesulitan gak sih sebenarnya? Karena ya Iya, bisa jadi kesulitan. ada center back yang jadi antipatinya gitu di situ. Ya gue rasa bisa jadi kesulitan, tapi ya ini juga mungkin jatahnya Man United seperti yang gue bilang kemarin gitu. Gue sih nggak expect bahwa Chelsea penyerangan yang nggak bakal kekurangan pemain ya. Gue expectnya ya backnya sama-sama bukan back utama aja gitu. Iya, tapi kan apa? Ya cuman karena pakainya Liam Delap dari awal, dan itu juga bisa dimanfaatin, bisa diantisipasi sama Heaven dan Mazraoui ya. Gue ngerasa ya ini emang Man United bisa manfaatin jatah mereka buat satu gol itu aja sih. Kalau enggak ya sebenarnya 0-0 pertandingannya expect-nya ya imbang sih gue sebenarnya. Kalau dari cara main, gak ada Sebenarnya respons. imbang juga nggak masalah ya. Maksudnya menurut gue dari babak pertama atau babak kedua Man United itu bisa dibilang ada beruntungnya, ada banget, ada Itu banget. tiang itu. Betul. Tiang. Tapi di lain pihak si Chelsea juga benar kata Dex, pemainnya nggak bisa memaksimalkan semua peluang yang ada. Itu aja udah. Kayak gue nggak tahu apa yang selain Garnacho siapa yang bisa main di situ? Ada siapa? Si ini cedera ya? Siapa yang dari Dortmund? Gittens. Berarti kita bisa bilang ini memang karena keterbatasan pemain atau opsi Iya. yang dimiliki Rossinior, atau memang Tapi dua-duanya ada keterbatasan Keterbatasan. pemain. Iya. iya sih, karena ini maksudnya versi Chelsea juga gue lihat soal Rossinior kayak enggak nih untuk Iya. lanjut. Banyak yang kayak gitu, walaupun ya Baspe sih terbelah ya kalau soal keputusan support pelatih atau enggak kan biasanya selalu terbelah ya. Karena cuma kuncinya- mulai makin banyak tuh Kuncinya suara-suara. lolos apa enggak ke Liga Champions Itu. Chelsea. Kalau lolos dapat pemainnya pasti yang lebih bagus juga. Rossinior mungkin lebih bisa Iya. bikin tim ini jadi lebih bagus. Kalau nggak lolos, pemain-pemain yang datang mungkin nggak sebagus itu, dan Rossinior jadi kelihatan biasa-biasa aja. Iya, sebenarnya kalau secara peluang kan ada 5 tim nih ya. Kalau Arsenal City kan mengunci lah ya 2 tempat Champions League. United juga sebenarnya United hampir bisa. lah ya di situasinya. Belum menang lagi. Aston Villa, Liverpool dan Chelsea. Chelsea, Brentford, Everton kalah juga kemarin. Tapi kan poinnya sama semua Iya, tuh. masih 48. masih ada peluang semua Jadi, sih. termasuk Berarti Aston Sunderland Villa, mungkin. Liverpool, Chelsea, Brentford, Everton. 5 Bournemouth. Jadi gini. 6 berebut 2. Kesempatan, jadi gue bacain dulu ya Mereka situasinya. sampai ketemu nggak ya? Situasinya gini, United sama Villa itu poinnya sama. 58. Ya, di bawahnya selisih 3 poin itu Liverpool Liverpool. 55. Di bawahnya lagi 7 poin itu Chelsea. Chelsea 48, Nah, Brentford 48, jadi- Bournemouth 48, Brighton 47, Everton 47. Nah, jadi antara Chelsea ke United sama Aston Villa itu 10 poin. Gitu. Aston Villa sama United 2 kali menang lagi itu udah safe, udah ya. bisa lolos gitu. Persoalannya adalah United kedepannya ini lawan Brentford terus lawan Liverpool. Gitu. Nah, jadi kalau Saling misalkan melawan ya, iya, di antara kalau pesaing gitu. misalkan Liverpool yang menang lawan United, selisihnya Chelsea dengan di atasnya itu anggaplah mereka menang ya. 7. 7 jadinya. Masih bisa ada gitu. Tapi kalau misalkan United yang menang, selisihnya ya tetap 10, cuman jarak ke Liverpool jadi tinggal 4 gitu. Nah, itu ada peluang juga gitu Chelsea. Iya, apalagi Liverpool juga menang ya. Hmm. Ya kan kita bahas di Ntar nanti ya. di episode selanjutnya Iya, lah. betul. Karena ini kayaknya ada yang
lebih ketat juga nih. Title deciding katanya ini. Aduh, berat ya kalau ini. Man City lawan Arsenal, skor 2-1. Tapi posisi satunya siapa? Kan duanya Man City, Iya. skornya kan. Posisi klasemen akhir, duanya Arsenal kayaknya nih. Waduh, Anjing Dex. mulut ya, mulut Kemarin. hati-hati Dex. Congor mulu. Kemarin ada yang komen Jer. Hati-hati City. Posisi keduanya bisa diserobot Arsenal. Posisi keduanya bisa diserobot Arsenal. Itu komen ya. Gue baca komen itu. Aduh. Gue menghindari komentar itu gitu. Gua jujur, aduh botol banget ya. Udah Gua ditarangan respect sama ini. Tio dan Waldo yang menahan diri setengah mati kemarin. Wah, gue CRK nyata gue berdiri awal berdua lupa. Dia udah kirim konten. Gue waduh berdiri gue set. Aduh lupa anjir kan dengan Tapi gol Havertz yang ngerayain juga nih berdua nih. Emang. Jadi tidak kelihatan gitu kalau ada head watch-nya. Padahal klien, ada gue tahu klien. kamera ke gua mulu noh. Kita lihat ya pas baru mulai main. Nah, klien kan SOW ya. Ada klien. Jadi kita ada tim Arsenal juga di belakang kita. Jadi harus ini. Kan gue mesti baik sama klien yang belakang, Bener. yang kiri, mesti baik-baik kita kan. Gue Betul. di ujung aja Bang Valen jebret. Kan dia juga deg-degan tuh sebelum pertandingan mukanya Arsenal ya? kenceng banget. Liverpool atau sama. Terus kayak bilang, "Bang, 2-1." Langsung begini. Van Dijk ya. Lucu. Bener 100 sih deh. Van Dijk ya. 11 menit coy gitu. Gila. Tapi ya sebelum masuk pertandingannya menurut gua it was a fun experience sih buat gue karena gue seumur-umur nonton bola ya gue tidak pernah datang ke nobar Tim lain. bukan Man United gitu netral ya. netral dan ini Arsenal juga fansnya banyak banget dan gue pas masuk ke acaranya dari awal udah ketemu fans Arsenal nyapa gue di Waldo disapa semuanya thank you banget yang udah nyapa Ya pendengar box banyak banget ya. banyak banget Kasih kita foto. terus thank you banget gue selalu nanya gimana ntar malam menang gak tim lu terus gue bilang wah nggak tahu nih bang lu mah enak tim udah menang aduh sorry nih tim iya. jago Iya. Jadi kayak dia datang udah happy. udah happy. Udah happy. Kayak enak gitu, aura tuh enak gitu. Jadi kayak ya terima kasih fans Arsenal ada Ais Trenggalek kemarin ke Surabaya Iya, datang juga. iya. Yang kemarin- Agung. Yang kemarin di Heineken di Shamrock tuh juga datang. Oh iya Surabaya Datang tuh nyamper Agung, nyapa-nyapa semuanya rame banget rame. Semoga sampai rumah selamat semuanya aman dan menikmati kemarin acara kemarin walaupun hasil akhirnya tidak bisa dinikmati ya. Betul. Tuh. Bener. Sama-sama bagus mainnya menurut gue. Arsenal nggak jelek. Iya. Seru lagi, seru banget, seru. Gue sebenernya senang ya. Maksudnya kan orang bilang bang, nih ulang tahun lu hadiahnya Iya, begini ulang tahun begitu juga. ya. Tapi menurut gue pribadi sebenarnya ya it's one of my best birthdays ever anyway gitu already karena ya gue kan 3 hari sama Ramsey ya. Bahkan pas yang gue kebut Stanley gitu, you again? Kebetulan terima kasih brand-brand yang sudah percaya sama box to box Oh juga. iya, tapi kan lu dapat DM juga ya dari Bakarisanya ya. Betul, diucapin sama Bakarisanya masih janggal buat gue gitu. Udah party bareng sama Bakari. Sama ini kan si Ramsey kan selfie, ada gue di story-nya. Ternyata dilaporin sama ini gue. Jadi lumayan happy sebenarnya sepanjang itu dan itu ada Bu Putri ya dari Adidas kan. Dia ngerekam gue gitu. Gila ya yang rayain ulang tahun lu nih gitu kayak banyak. Bukan Ya, terima kasih juga Jadi, di Dasya. ya, Kemarin support udah kita support juga. kita semua, terima kasih lah. Yes, terima kasih. Jadi gitu dan sebenarnya ya acara juga seru ya. Maksudnya dia juga bilang kan sebagai non Arsenal pun emang seru, rangkaiannya juga bagus dan Arsenal juga puas sebenarnya. Arsenal juga bilang ke gue kemarin pas udah kelar kayak it was amazing terus kayak Ramsey-nya juga happy sebenarnya. Cuma capek aja dia. Capek banget karena kan banyak banget yang inilah tantangan segala Kegiatannya. macam dan dia jadwalnya padat banget tapi secara itu seneng dan gue pribadi ngelihat gue terlepas dari hasil ya, gue bangga ngelihat cara Arsenal dan Arteta main terlepas dari hasil, karena ini bukan yang ditampilkan di final Carabao Cup babak kedua. Menurut gue kalau mainnya chicken gitu apa sih nggak bernyali Iya, gitu cowering, ya cupu cowering. ya terus kayak mau bertahan ngasih City bola karena sebenarnya matematis seri aja cukup gitu mentalnya kayak abis ya sama City tapi dari awal emang udah ada pressing ada agresif juga ya dan sebenarnya apa ya gue bisa bilang kalau gue bukan fans Arsenal gue akan terhibur sama game itu sih karena dua-duanya serang Iya. nyerang dua-duanya punya peluang gitu kan walaupun bagi gue sih banyak what if-nya ya Memang. ada yang komen di box to box 3 kata lucu pandit what if gara-gara Apa gue bilang watifnya apa aja emang? iya maksudnya Di pertandingan itu. enggak bagi Arsenal kan karena gue bias kan Arsenal maksudnya what if si siapa ya Havertz ada tuh yang di blok dengan rumah what if ya Havertz pasti yang di akhir nggak melambung what if Eze nggak kena tiang gitu walaupun kalau dibalik juga sama aja kan City juga ada tiang. ada kena tiang gitu kan jadi sebenarnya menurut gue ini game yang
bener-bener seru gitu loh. Bukan maksudnya kan sering banget tactical battle-nya tim yang title race itu main catur nih. Iya. Let's say klasik 0-0, KG. 1-0 gitu. Tapi ini tuh saling serang. Terus juga ada bener-bener apa ya, punya ingredients dari game seru gitu. Iya. Kayak ada duelnya. Ya, Gabriel sama blunder-blundernya. Haaland jelas ya. tuh. Ada baju Fair robek. Sampai dia sengaja kan buka baju nih, robek baju gue gitu kan. Itu kan materi buat media juga. Terus ada berantem antar pemainnya. Terus ada sebenarnya saywar terutama Pep ya. Maksudnya saywar ke Arteta sebelum game, di game dan sesudah game gitu. Jadi itu bener-bener seru gitu. Maksud gue ini gue kejauhan kalau gue bilang Wenger dan Ferguson gitu. Mungkin ini kayak serunya Pep sama Klopp sih, menurut gue. Secara seru game ya, maksud gue. Kalau di off cam kan mereka nggak saywar gitu, nggak saling saywar. Tapi kalau itu gue jadi inget pas lagi perebutan antara City. Liverpool City. Cuma memang kalau kita inget-inget sih, gue baca statistiknya dari 10 kesempatan Pep ngejar kayak gini atau lagi dikejar, dia nggak pernah kalah sih. Karena emang Lebih banyak mana? Dikejar apa pas ngejar berhasil? Gue nggak baca statistiknya, cuma ada di Premier League tadi ada situsnya. kayak lebih baik dikejar deh. Boleh dikejar ya 10 dia. kali kesempatan. Karena In the mix, Guardiola has never lost a Premier League title race when City have been in the mix with 10 games remaining. Jadi kalau ada peluang Iya, di 10 laga sisa, biasanya sih 6 dari 6 dia, 6 dari 6 peluang. dan menurut gue pertandingan kemarin benar terjadi, terbuka iya, menyenangkan bagi fans netral iya, karena lu gak ngantuk gitu. Walaupun ya sebenarnya si City melakukan hal yang Pep lakukan ketika di Karabo, tapi ternyata Arteta udah tahu cara mainnya, cara ngelawan ya. Lu jangan ciut, lu lawan juga, karena kalau lu beneran main defensif bertahan deep banget, itu si Arsenal bisa kebobolan lebih banyak sih. Karena Cherki gila. golnya itu keren banget. Kayak gue gak tahu, ada Odegaard yang ngejaga, ada siapa lagi, Saliba ya? Gabriel yang ngejaga. Gabriel tuh sebenarnya kakinya Iya kan? udah nekuk gitu, tapi masih lolos gitu. Entah kenapa gol futsal. Jadi maksud gue Gol futsal. itu 2-3 pemain ngejaga dia bisa itu another case lah. Terus tiba-tiba jarang-jarang lah Donnarumma blunder. Ya kan, Itu parah ya. blunder dan bolanya masuk itu kayak itu gue beneran, gue lagi ngobrol sama Rio lah gol anjir, Itu kayak gak nyampe semenit ya sih? nggak nyampe. Iya. Gue juga nggak tiba-tiba wah gitu langsung. Itu dihitung shoot kayak gitu ya? Kan nekal ya? Nah, Iya, iya, sebenarnya iya. ngeblok doang ya, ngeblok doang. tapi jadinya itu ngubah mood pertandingan, dan menurut gua kalau itu nggak kejadian Arsenal tuh akan ditekan terus. Karena itu kejadian, City-nya belum pasti drop lah. Anjir gila, Donnarumma jadi Onana gimana sih? Kayak kaget semuanya, berubah arahnya lagi, terus babak kedua main dengan gaya yang berbeda, kena tiang, Arsenal nyerang terus, City juga bolak-balik nyerang. Tapi satu pemain yang menurut gua yang Arteta ataupun Arsenal tuh mungkin tidak sadar menjadi salah satu kunci dari City adalah Nico O'Reilly. Iya pasti. Nico O'Reilly dari back kiri tiba-tiba di kotak penalti, itu yang golnya si Erling Haaland. Itu kan nggak ada yang ngejaga, Bang. Doku gede-gede cutting ke kanan, dia langsung tiba-tiba arahin ke Nico O'Reilly ke tengah kan. Itu boleh liar loh situ. Betul. Posisi back Arsenal jaga itu Gabriel ya. Yang jaga si Haaland tuh Gabriel apa? Gabriel. Udah telat posisinya, kaget karena udah dikasih space sama Haaland kan. Kaki Haaland si pendek tuh masuk bola. Iya, udah praktis, dan gue udah berpikir Odegaard akan nyetak gol. Iya. Yang dia akhirnya passing ke Havertz ya. Itu kan emang posisi sulit ya, maksudnya kiper mana yang bisa menepis tendangan kayak gitu kalau badan lu nggak segede Donnarumma gitu. Itu kalau James Trafford bubar sih. Iya. James Trafford, tapi ya itu peluang emas bagi Arsenal, dan menurut gua kalau orang bilang wah Arsenal mainnya gini, ya lu kagak nonton ya. Kagak nonton, apa nonton cuplikan doang, apa lihat hasil akhir doang gitu. Maksudnya orang-orang yang kayak ngebully Arsenal atau ngecengin Arsenal main jelek. Arsenal main bagus ya. Ya, dan ini sih maksudnya kalau orang bilangnya City nih mainnya udah mulai konsisten nih kayak gini kan, cara mainnya gitu, kayak it looks easy gitu, effortless, padahal emang mereka bagusnya seperti itu gitu. Gue rasa ya Arsenal juga sebenarnya harusnya biasanya kayak gitu. Biasanya kayak apa yang ditampilkan kemarin gitu. Kalau lawan Bournemouth main kayak gini gue rasa pasti menang gitu. Cuma ya itulah, gue nggak tahu apa yang terjadi. On fire tapi enggak kan yang di laga sebelumnya, tapi lawan Sporting juga ngejaga keunggulan aja, tapi baru kelihatan di sini. Dan sebenarnya kalau soal O'Reilly yang tadi Tio bilang, gue sih merasanya Arsenal tahu betul bahwa O'Reilly adalah ancaman, cuma memang Timber nggak ada. Mau gimana pun itu berpengaruh gitu ya. Maksudnya ya semua orang bisa bilang ya karena cedera segala macam, tapi itu Mosquera di kanan, which itu adalah pilihan yang lebih masuk akal dibanding Ben White. Tuh dia salah passing berapa kali pas dia masuk kan, pas dia masuk sama Trossard gitu. Dan sebenarnya kan yang juga dipikirkan oleh fans Arsenal terutama itu adalah siapa yang mau bakal main di depan. Ternyata Havertz di awal dan Gyökeres enggak, ya kan? Terus
itu juga sebenarnya berdampak cukup baik dari sistem yang dijalankan di lapangan ya. Maksudnya dia pressingnya ada, terus dia tuh sering track back juga, bahkan ke kanan ke kiri ngebantu juga karena beberapa kali ancaman Orel itu di covernya 2 sebenarnya. Kalau perhatiin jadi misalnya Mosquera jaga, tapi abis itu ada Saliba yang siap clearance tuh. Biasanya kayak gitu dia selalu ditutup 2 lah, terutama dari segi itu karena dia tahu di situ ada O'Reilly, di situ ada Doku. Nah ini kan ngacak-ngacak kayak gila. Ya kan, jadi covernya 2 di sana. Nah tapi itu masih ada Cherky di sana, masih ada Semenyo di sana. Gitu. Gimana caranya? Sedangkan Gabriel harus fokus halan dong. Itu aja dijaga ketat masih kebobolan gitu loh. Jadi memang individual brilliance emang gila dari City, gue harus akuin. Dan itu bikin bingung, kayak ngerti gak sih lu jaga dia mati sama dia. Jadi pilihannya tuh kayak gitu loh. Karena ini, gue tuh inget situasi ini pernah dihadapi Man United ketika menghadapi Real Madrid di 2012-2013 Champions League. Itu perempat final ya. Apa babak 16 besar, gue lupa, koreksi ya kalau salah. Itu beneran kayak bingung, ini siapa sih harus dijaga? Apakah Di Maria, apakah Ronaldo, apakah Xabi Alonso gitu segala macam gitu. Jadi individual brilliance sepengaruh itu karena itu bisa narik pemain keluar dari space ya, kayak yang tadi dijelasin Jerry gitu. Sama satu lagi, kemampuan individual brilliance itu tidak cuma dimiliki oleh para pemain gelandang atau pemain depannya. Nico O'Reilly, back kiri itu juga menurut gue punya individual brilliance, dan itu cocok dipasang di pos back kiri karena dulu itu biasanya tempatnya Josko Guardiol. Kalau lo ingat Josko Guardiol dipasang jadi back kiri itu biasanya juga menusuk ke dalam, menusuk ke dalam, tiba-tiba ada di kotak penalti. Jadi secara profil fit gitu untuk jadi back kirinya si Pep Guardiola. Rata-rata nggak bisa tuh. Iya. Karena dia dicoba kan. Iya benar. Nah makanya kemudian itu yang bikin kayak oke, kalau misalkan kita udah jaga space, jaga pemain, tapi kalau misalkan mereka keluar dari posisi aslinya untuk melakukan tadi itu individual brilliance tersebut gitu, ini siapa yang bakal ngikutin? Sebenarnya secara teori bisa pakai man to man marking. Cuman kalau lu pakai man to man marking menghadapi lawan kayak gitu ya lu tetap aja rawan di stretch gitu. Rawan di stretch ini dia ke tengah, ada ruang kosong di sini gitu misalnya kayak gitu. Jadi gue pikir all in all itu game menarik. Sebelum pertandingan gue ngelihat postingannya Sky Sports yang wawancarain Tom Hiddleston. Dia tuh gue nggak tahu dia tuh fans mana ya. Katanya sih bukan fans Arsenal juga dia ya. Spurs lah. Iya dia penonton netral. Dia secara eloquent, secara gamblang, secara luas bilang bahwa pressure is a privilege gitu. Dia menganalogikan dengan sebelum lo naik ke panggung kan. Nervous itu udah ada pasti, tapi itu pressure iya benar, tapi pressure itu privilege. Karena gue jadi antusias untuk menampilkan diri gue di atas panggung. Nah, dia menyamakan itu dengan duel City lawan Arsenal ini. Yang mana menurut gue pertandingannya sendiri memperlihatkan apa yang dibilang sama Tom Hiddleston bahwa pressure is a privilege, karena pada akhirnya Arsenal tidak seperti yang kita duga, mereka main justru all out. Bukan nyari seri. Iya, nggak nyari seri gitu. Karena kemarin kita bahas ya, kalau Arsenal ini sampai pragmatis, terus kemudian defending, terus kemudian nyari seri, nyari aman, udah itu bisa dibabat sama Manchester City. Ya udah, mendingan lu sekarang sekalian aja pukul-pukulan, kalah ya kalah gitu. Daripada lu udah defending kalah, udah dampaknya udah kalah, dan kedua ya lu disorot, dikritik habis-habisan sama media sosial dan segala macam gitu. Secara mental juga bagusan kalau lo kalah kayak gini. Fans Arsenal kan? Arsenal dia. Itu yang dia masuk pressure tuh pressure tekanan mental ya, bukan pressure di pertandingan, bukan ngepres. Iya, pressure mental. Pressure is a privilege gitu. Karena dia bilang itu ketika gue pengen naik panggung atau mau masuk mau acting gitu ya, nervous tuh ada rasanya. Karena gitu. Omongan dia tuh menurut gue menarik. Pas dia bilang kayak gue minta maaf dulu sebelumnya. I'm not a journalist, I'm not an ex-player, I'm just an actor, but for me pressure is a privilege for ini all. Loki kan ya? Pressure is a privilege for me. Dia ngasih tahu semuanya, dan itu bener lagi di Sky Sport, lagi pandit lagi ada semua gitu. Ada potongannya kalau nonton di Instagram Sky Sport ada, karena menurut gue yang di putaran tuh bagus banget gitu. Maksudnya dia sebagai fans Arsenal, terus dia juga bilang kayak ya gue bukan ini ya, gue cuma sebagai fans nonton bola gitu, tapi ya di sini pasti lebih expert lagi dibandingin gue gitu. Jadi dia bilang excited, gue excited menantikan. Bener, tapi itu sebenarnya bener sih, kayak maksudnya secara teori ya, kan gue suka sharing public speaking juga kan. Gue bilang sebenarnya if you're nervous, it means it's important for you gitu. Jadi itu sebenarnya bagus, karena lu nganggap ini penting, karena kalau nggak penting lu nggak akan tegang kan. Nah jadi nervous itu emang nggak bisa dihilangin, tapi bisa dikontrol, bisa dihandle. Nah ini kelihatan memang dari situasi ini nih, situasi title race dan game kemarin paling nggak, gue bisa bilang City mature, lebih efisien juga dan klinis gitu kan, karena peluang sama-sama ada dua-duanya gitu kan. Terus ya gimana ya, gue
kan orang bilang mental gitu ya. Ya maybe it's mentality, tapi gua lebih suka pakai kata experience. Iya. Gue rasa experience in title race, experience in handling pressure in this situation, kayaknya itu lebih bisa menggambarkan dibanding mental. Apa mental gimana Iya, gitu? sama- Karena butuh pemain yang punya winning mentality. Betul. Ya, udah coba didatangin kok gitu. Gue bisa mengkuantifikasi mental. Oke, gimana? Mental itu hadir karena lo terbiasa. Tapi jadi gimana caranya lo membiasakan sama hal tersebut? Pertama, kalau menurut gue yang kayak gue bahas di di episode sebelumnya, Jer, City itu udah dikondisikan kita mainnya A. Terus ketika dia datang pemain-pemain di musim ini itu doubling down A tersebut. Jadi mereka terbiasa. Oh ya udah pelatih pengennya gue main kayak begini, ya udah mau gimana lagi. Jadi mereka terfokus. Iya makanya, Dar, gitu. if you say terbiasa, itu kan berarti dengan apa yang mereka sudah lewati kan. Mereka udah Iya. pernah di situasi ini gitu kan. Tapi untuk bisa menambah. sorry. Bukan cuma situasi, Jer, tapi pengarahannya tuh terstruktur gitu. Jadi Oke. beneran di koridor ini aja. Lu gak usah lihat kiri kanan. Oke. Karena kalau yang gue bilang di episode sebelumnya, si Arsenal itu sempat berubah dari proaktif jadi lebih balance, lebih kontrol. Terus sekarang proaktif lagi. Nah, itu kan ada perubahan-perubahan tuh. City yang gue bilang, kan tadi lu bilang terbiasa tuh. Dia kan udah experience mainnya, benar experience. Tapi experience itu kan berarti kan secara konstan kan, dari satu pertandingan, satu musim ke musim lain mainnya begitu terus gitu. Nah, dengan cara dia mainnya begitu terus dari satu musim ke musim lain, di doubling down. Oke, sekarang kita main direct ya. Pokoknya 3-1-6 ketika lagi ini apapun risikonya kita hajar gitu. Itu kan mental jadi kayak oh ya udah gue mainnya Udah begini siap, aja gitu. Nah itu keterbiasaan itu menurut gue bukan sekedar experience tapi udah diarahkan. Iya. Nah itu gitu. makanya maksud gue mental itu kan hasil apa ya kayak result ya lu jadi punya winning mentality Iya, benar. Terbiasa. of doing things gitu loh. Maksudnya ada banyak hal yang dilakukan. Jadi maksud gue emang ini menarik ketika dibedah seperti ini. Jadi orang tuh nggak langsung gampang ya mentalnya jelek. Ya Iya. apa? Benar, Maksudnya benar. kita harus kuantifikasi. Lu nggak bisa cuma bilang mental karena Arsenal Apa yang juga menyebabkan udah, mental itu Exactly, ada gitu. gitu, Banyak ya. orang yang dilakukan terutama Arsenal untuk membuat punya mental, ya dong. Iya. Gitu maksudnya yang apa nih? Apa pengisinya apa sih? Komposisinya apa gitu. Nah kalau kita ngomong tadi arahannya ke konsistensi dia dengan Iya. cara bermain seperti itu, bahkan mendatangkan pemain yang bisa doubling down situation itu karena datangin pemain udah, ya kan? Mungkin terbiasa situasinya dan mau gimana pun, gue harus bilang it's Pep man. Maksud gue Pep Guardiola gue sih dari situasi kayak gini kayak gimana cara ya kita kalau misalnya ngomong di media deh, gitu maksudnya dia kapan taruh Saywar, kapan taruh dia udah ngerti. kapan dia ngasih pujian ke lawan gitu. Nah itu kan juga experience in doing something like that dengan Cuman- pelatih yang beda-beda. Dia battle sama Mourinho, dia kan yang emang bacot juga nih, ya kan di Spanyol dia battle sama Klopp. Walaupun cenderung adem kalau itu banyak yang sekarang sama Arteta gitu, yang mana murid dia bahkan. Tapi Kalau gini. dari semua sistem itu sebenarnya ada satu pemain yang nakal sebenarnya di Pep bro. Itu Siapa? Cherky. Iya. Soalnya ya si Pep sendiri kan bilang dari semua sistem yang gua yang gua taruh, sebenarnya ada satu yang suka nggak ngikutin itu Cherky. Cherky. Cuman lo kan itu kan ngandelinnya kalau lo bahasa kita adalah individual brilliance kan. Yang itu dimana kalau nggak works individual brilliance baru bisa dijalanin. Nah ini enaknya City adalah udah punya sistemnya individual brilliance Iya, juga cuman bener. satu pemain itu doang yang nakal. Nakalnya dalam tanda kutip ya karena dalam hal positif ya. Lu tahu ini gak? Kalau lu pernah nonton si Ted Lasso, si Jamie Tart itu kan Ya. tadinya beneran dikontrol abis-abisan. Terus kata si asisten itu si Roy Keane lagi siapa Roy Roy Kent Keane, itu. Dia bilang kayak gini tuh justru bikin dia jelek. Jeleknya. Mending bebasin aja, bener kan si Jamie Tartnya bagus. Jadi sebenarnya sih menurut gua pada batas tertentu sistem itu ngasih struktur sama pondasi. Tapi bagaimana lu ngecat rumah, bagaimana lu ngedesain itu kan individual brilliance tersebut gitu. Dan menurut gua Pep Guardiola bukannya tidak terbiasa dengan hal tersebut karena di Barcelona dia punya Messi dulu yang gua bisa kasih kebebasan lebih lah gitu. Struktur yang lainnya udah tersedia tinggal gua taruh Messi gitu. Nah, ya itu Cherky menurut gua kayak gitu dan menurut gua gol kemarin tuh yang tadi Jerry bilang gol futsal karena dia tiptoe di ruang pendek di ruang ketat dengan 3 pemain mengelilingi dia itu beneran kayak apalagi yang bisa menjelaskan itu selain individual Iya brilliance maksudnya gitu. dan gimana caranya? Iya gitu. Pemainnya Udah soalnya zone-nya bagus, ada Zone-nya beberapa bagus, main yang iya. bagus gitu. Gue kayak Gue gak bisa menyalahkan backnya Iya, maksudnya gitu. itu udah another level. Tapi kalau ngomongin Jerry yang tadi dia bilang kayak mental atau apa gitu. Pertanyaan gue adalah, itu setiap musim lawannya Pep Guardiola, lu gak belajar apa gimana sih? Sebenarnya gini, Pep Guardiola itu Ya, juga bukan, ntar dulu. Maksudnya gini, maksud gue Arteta udah pasti tahu lawan lu Iya. adalah Pep Guardiola gitu. Setiap musim. Masih setiap musim kejadian selalu sama, kekejar, kebalap, kesalip, gitu terus aja gitu. Masa lu Iya. gak belajar? Itu doang sih pertanyaan yang di otak gue ada dari kemarin mikir, kan berarti kan udah sering ya selain Arsenal tuh ada Liverpool palingan saingannya. Iya kan?
Tapi pertanyaan gue adalah, ya lu masih dikekangin mulu sama Pep Guardiola. Kayak lu nggak belajar atau gimana sih maksudnya? Apa yang Arsenal pelajari selama mereka akhirnya kebalap terus gitu. Kalau ujung-ujungnya musim ini kebalap lagi. Sekarang masih di atas. Kita nggak ada yang tahu akhir musim seperti apa. Tapi kalau sampai kebalap lagi, lu nggak belajar tuh gimana sih? Nah, kita juga harus Itu pakai time frame bahwa kalau ini misalnya gagal lagi 4, ini nggak kebalap terus loh. Ini yang harus diluruskan Iya. nih. Baru Musim yang lalu musim jelas ini. tidak kebalap Iya, dan baru lawannya tidak, bukan tidak. Pep Guardiola gitu. Arne Slot. Gue bisa bilang musim ini kalau kebalap dan 2 musim lalu. Bahkan musim lalunya juga kan gue bilang kan itu dari peringkat 5 gitu. Maksud gue itu bukan situasi bottled gitu. Ini bottled kalau Bottled, gagal. iya, Ya, tapi iya. dan menurut gue kalau misalnya ini kita gagal, Arsenal gagal juara di musim ini, misalnya ya, ini situasi kayak gini, satu bottled. Yang kedua memang, aduh gue mau apa jadi lupa nih gara-gara Ternyata ngatur kelasnya sendiri. segini doang. Apa? Oh enggak. Oke. Kalau emang salah di sini gitu, gue kan nggak akan nyalain game ini. Oke. Iya. It's Aston Villa game. It's Bournemouth game. Mungkin Forest yang pas 0-0 kayak gitu loh. Karena ini maksudnya ini kalah gue nggak apa-apa loh game ini ya. Yang ini nggak apa-apa. Karena mainnya bagus, mereka punya nyali juga, tapi ada banyak. Tekanannya Iya kan? tinggi. Maksudnya emang bagusan City di game kemarin gimana sih? Iya, iya. Tapi ada banyak yang tolol-tololnya ini loh maksud yang gua. desain di game City ya. Gue maksud gue gini, oke kalau musim lalu itu Liverpool lah, tapi saat berapa musim sama 2 musim lalu, kita kan lawannya Pep Guardiola. Maksudnya kagak belajar? Dia belajar, makanya sekarang di situasi kayak pertanyaan gini. gue cuma kayak lawan lu Pep Guardiola lagi gitu. Lawan lu Pep Guardiola lagi, masa lu ya dikangkangin lagi sama Pep Guardiola? Nih musim ini, ya maksudnya musim-musim sebelumnya lu udah belajar gitu. Lu di mana situasi lu lagi di atas bisa kebalapnya udah dari bulan Februari atau apa gitu, Pep tiba-tiba City-nya melanglang buana Iya. seperti apa. Itu kan sesuatu pelajaran yang kayak harusnya gue musim depan kayak gini Nggak lagi gini, dong. kalau orang nggak belajar itu nggak ada progress yang terjadi. I can say Arsenal musim ini is better dan Arsenal waktu dikangkangin 2 musim lalu, Oke, bro. Gitu atau bahkan mau kapan lagi kan? Emang cuma itu kan? Ini Jadi maksudnya ini membaik. Iya, Tapi iya. kalau Lawannya lebih overcome baik itu, lagi. iya maksud gue. Iya, iya. Ini misalnya nih ya, City 100%, Arsenal tolol misalnya 30% gitu. Misalnya terus jadi 50 jadi 70 gitu kan ya lo. Emang misalnya kalau ini hasilnya gagal lagi emang belum melangkahi dia, tapi dari 30 ke Progress, 70 80 kan progress, itu it's a progress gitu loh. Maksud gua walaupun gua sih juga nggak bisa sih nunggu 7,5 tahun nggak ada menang Nggak ada ini kalau ini. ini botol lagi ya for Arteta time sorry. Tapi maksudnya kalau tidak dibilang tidak belajar gua nggak sepakat karena dia belajar. Cuma belajar sampai bisa ngalahin Pep nggak? That's the question gitu loh. Sebenarnya- Ngerti nggak sih lo? Kadang ada orang Iya. usaha nih. Ada orang usaha, ya lu emang segitu lagi kagak nyampe kali ya lu ngobrol sama orang nih, aduh lu nggak nyampe lagi emang segitu gitu, itu nggak bisa ngerti gak? Emang nggak bisa dia, Ya, gitu. Sebenarnya sih kalau dibilang belajar. Exactly. Karena buktinya setelah Arsenal yang begitu ofensif dan proaktif, sekarang jadi lebih kontrol. Bener. Itu kan belajar ya. Kayak gue nggak bisa bombardir Iya. full-fullan ofensif deh. Gue jadi lebih kontrol. Itu lebih udah nunjukin si Arteta belajar. Cuman balik lagi ini harusnya jadi lebih belajar lagi karena udah nunjukin nih Pep itu kalau udah A ya A gitu. Ketika gue udah pengen udah gue main direct, main ofensif, ya udah gue stay di konsisten di prinsip gue tersebut. Ya terbukti yang tadi kita bahas gitu bahwa berdatang itu mainnya segala macam. Yang bisa ngimbangin dia menurut gue sejauh ini selama dia di Premier League ya Jurgen Klopp gitu. Karena ketika Arteta gue ngeliat Pep Guardiola itu stres. Lu ingat tadi yang dia teriak twice di Anfield itu kan zamannya Liverpool Jurgen Klopp kan. Iya. Ketika lu menghadapi Arteta yang kayak gitu yang ngotot, ya lu harus bisa ngotot juga kayak Jurgen Klopp gitu. Lu harus bisa ngotot juga kayak Jose Mourinho. Walaupun orang mungkin perceive Jose Mourinho itu sebagai antagonis ya. Sementara Pep Guardiola kayak protagonis ya bodo amat gitu. Tapi lu udah harus sama-sama ngototnya Challenge gitu. ya. Jadi maksud gue gini loh, poinnya adalah gua mengapresiasi apa yang Arteta lakukan dan Arsenal lakukan, progres dan berkembang sebagai sebuah tim. Mereka belajar, mereka ada banyak situasi yang mereka bisa handle gitu ya. But if they bottled again, he's not good enough for Arsenal. Gitu maksud gue loh. Maksudnya Betul. gue nggak bilang Bagus, lu bego lo gitu. Maksudnya ya lu progres, tapi Nah. nggak cukup lagi gitu. Maksud gue. Tapi ini menarik. Jadi kalau misalkan Arteta gagal musim, misal ya, ini big if ya, karena ketika kita ngomong ini Arsenal masih di atas loh. Iya. Arsenal masih di atas. If Arteta gagal, Arsenal gagal juara lagi atau nggak dapet trofi sama sekali, pertanyaannya sekarang adalah lebih dari sekedar Arteta menurut gue, tapi ke board. Lu pengen building tim ini Iya. kayak apa sih jadinya? Karena menurut gue kalau sampai City berhasil, mereka bisa bilang bahwa works tim building yang pengen kita incer yang setuju gue. dengan begitu banyak pemain yang bisa individual brilliance, nggak apa-apa karena kita udah punya struktur Vision and taktiknya clear vision. gitu. Nah, Yeah. sekarang menurut gua kalau misalkan gagal ya udah gitu, ini lebih dari sekedar Arteta, tapi boardsnya lu mau Boardnya. mau tim building ini kayak apa
gitu. Itu Iya. yang Karena gua nggak beban tahu di nih. pelatih baru akan lebih besar lagi. Bener. Menurut gue kayak gitu. Jadi, Dan saatnya Arteta mungkin bisa jalan kalau nggak ada Pep Guardiola lagi. nah, Takutnya begitu Itu ya. Arteta cabut, semusim Pep Guardiola udah pensiun kan kayak. Nggak. Kalau gue jadi Arteta kayak, Itu yalah itu gitu. saatnya Michael Carrick untuk naik. nih gue ngeliatnya ya, Kan ceilingnya jadi turun tuh maksudnya. Makanya ada banget kalau ada fans Arsenal, Cesc Fabregas aja, ya lah defense aja nggak bisa dia, gitu. Gue ngeliatnya Maksudnya ya. belajar lagi dari awal dong, Iya, masa belajar iya. lagi. Gue ngelihatnya ya, kalau misalkan ini gagal juara dengan pemikiran tadi kayak gitu, ada kemungkinan lo Arteta dipertahanin. Iya menurut gue juga gitu. Meskipun gagal juara ya. Makanya menurut maksud gua. gue kadang kalau Ya, baca ambisi berita boardnya. gitu ya dari boardnya gitu kan, apa whatever the result segala macam, kayak orang tuh nggak debatin Arteta nama apa, sia-sia lagi. Kalau misalnya emang boardnya pengen Iya. selesai gitu loh. Karena Jadi aduh. in modern football pada akhirnya board itu juga harus bener ngejaga apa Iya. sustain team buildingnya ya City lah contoh paling Iya. bagus gitu. Orang ada istilah kan apa Ten Hag trap gitu ya. Iya, Ten Hag Itu kan karena masih dapat mau gimana pun main Trofi. masih ada FA, Trofi. masih ada Carabao gitu kan. Itu aja ngerasa aduh kenapa sih menang nih jadi bertahan gitu kan Iya, misalnya. Kayak ada fans Chelsea beberapa kali yang menyapa gue di Twitter kan kayak enggak kok kita emang pengennya kalah sama City supaya boardnya berbenah gitu kan. Maksudnya emang aduh kenapa sih tetap ini bisa menang mending kalah sekalian aja biar revolusi. Nah ini boardnya Arsenal mau gimana Arsenal nih? gimana? Gitu. Hah begitu guys. Ya. Gimana ada update Kanjuruhan? Abdul Kanjuruhan dia kapan mainnya? Mainnya kayak 24 ya. Jadi weekend ini berarti. yang gue baca adalah ya pekan inilah kalau tidak salah akan diputuskan bakal dapat izin atau enggak di apa namanya main di Kanjuruhan gitu. Jadi ada kemungkinan nih Arema Persebaya itu mainnya nggak di Kanjuruhan karena izinnya belum keluar gitu. Oke. Oh ya buat yang bilang mendingan apa Fabregas kan gua udah tapi susah bilang Jack Wilshere masuk gua habis menang sama Luton. Lu kayak Lampard juga pernah di Coventry di Chelsea emang bisa gitu. Gerrard Selamat di Coventry Rangers. promosi tuh. Selamat Promosi. Coventry ketemu Lampard Iya, nih iya, seru iya, banget iya, ya. iya. Oke kita akan bahas hasil-hasil lainnya di episode setelah ini. Jadi dadah.